Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas materi mengenai himpunan sesuai dengan modul yang sudah saya bagikan sebelumnya. Pada bab pertama ini kita akan membahas himpunan. Yang pertama mengenai himpunan dan anggota. Di sini dijelaskan mengenai definisi himpunan. Himpunan adalah suatu deretan dari sejumlah objek yang didefinisikan atau diberi batasan, perhatikan ya, didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Misalkan ada objek, kemudian diberi batasan yang jelas, ini bisa kita sebut sebagai himpunan. Misalkan batasan ini kita sebut sebagai A, maka ini adalah himpunan A dengan objek yang mengisi disebut anggota atau elemen. Jadi pada gambar ini teman-teman bisa lihat ini adalah himpunan A dengan objek atau elemennya adalah P. Secara simbolis bisa dituliskan P, dituliskan seperti ini ya, bahwa P adalah elemen atau anggota A. Jadi teman-teman boleh tuliskan di sini E itu artinya elemen. Elemen atau anggota himpunan. Oke, jadi pada gambar ini bisa kita lihat bahwa P elemen himpunan A. P adalah anggota himpunan A. Nah, selanjutnya, jika setiap anggota dari himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan B, jadi P ini ada di dalam A, ternyata P juga ada di dalam B. Oke, sebut saja ini adalah himpunan B. Oke, bisa kita lihat dalam gambar ya. Objek B atau anggota B ini ada di dalam himpunan A yang juga ada di dalam himpunan B. Ada kemungkinan B memiliki anggota-anggota lain di luar P. Misalkan, di sini dia punya anggota H atau punya anggota R dan seterusnya. Teman-teman, artinya kita bisa sebut bahwa A, himpunan A adalah subset dari himpunan B. Teman-teman boleh lihat di sini, subhimpunan atau subset bisa dituliskan seperti ini ya. A subset B. A subset B. Jadi kita punya satu lagi simbol ini ini kita sebut sebagai subset atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai himpunan bagian. Jika A adalah himpunan bagian dari B atau subhimpunan B, maka nanti berlaku sebaliknya ya teman-teman, bahwa B adalah superset dari A. B beranggotakan subhimpunan A ini. Nah, bagaimana menghitung banyaknya subset atau himpunan bagian dari suatu himpunan? Oke, misalkan kita lihat di sini himpunan A. Oke, kita perhatikan dulu himpunan A. Himpunan A terdiri dari anggotanya adalah P saja. Maka himpunan bagian dari A adalah semua kemungkinan kondisi himpunan. Yang pertama, himpunan bagian dari A bisa jadi himpunan kosong. Selalu ada bagian himpunan kosong dalam setiap himpunan. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah P. Maka banyaknya subhimpunan, banyaknya himpunan bagian dari A
ada 2. Bisa dipahami ya teman-teman? Mungkin jika teman-teman kesulitan mengenai himpunan bagian, teman-teman bisa analogikan hal ini dengan kondisi kita ketika ada di sebuah rumah. Ini adalah rumah. Kemudian di dalam rumah ini ada si P. P adalah penghuni rumah. Penghuni rumahnya P. Kemudian ketika kita bertamu menuju ke rumah ini, ada berapa kemungkinan saat kita bertamu? Kemungkinan pertama, tidak ada orang. Tidak ada orang di rumah. Tidak ada orang di rumah ini kita sebut sebagai himpunan kosong. Nah, rumahnya kosong. Kemungkinan kedua, ada si P di rumah. Nah, berarti rumah ini berisi P. Adakah kemungkinan lain? Tidak ada, karena rumah ini memang hanya dihuni oleh P seorang, ya. Tidak punya ayah atau ibu. Mungkin lebih mudah dianalogikan dengan rumah. Kemudian teman-teman kita lanjut, misalkan himpunannya berisi atau beranggotakan lebih banyak. Kita anggap seperti rumah tadi ya. Anggotanya P, kemudian Q, dan juga R. Oh, ini lebih tepat kalau kita sebut himpunan P. Nah, himpunan P seperti yang digambar ini ya, anggotanya P, Q, dan R. Ketika anggotanya P, Q, dan R, kemungkinan himpunan bagian dari B antara lain. Oke, kita lanjutkan ngomongin tentang rumah di sini ya. Anggotanya sekarang tidak hanya si P, sekarang ada si Q dan juga ada si R. Bagaimana kemungkinannya ketika kita bertamu ke sini? Yang pertama, tetap tidak ada orang di rumah. Kemungkinan kedua, hanya ada P di rumah. Kemungkinan ketiga, teman-teman, hanya ada Q. Oke, hanya Q di rumah. Atau kemungkinan keempat, hanya R saja yang di rumah. Karena si P dan si Q sedang pergi main. Ini boleh kita tulis seperti ini, yang ini ditulisnya begini ya. Oke, kemungkinan kelima, misalkan ada P dan Q di rumah, maka kita tulisnya seperti ini. Yang keenam, ada P dan R di rumah, kita tuliskan P dan R. Yang ketujuh, ada Q dan R di rumah. Sehingga boleh kita tulis Q dan R. Apakah masih ada kemungkinan lain? Tentu saja ada, yaitu ketika semua ada di rumah. Semua P, Q, R di rumah. Maka boleh kita tulis P, Q, dan R. Bisa dipahami ya teman-teman ya, ada 8 kemungkinan ketika kita bertamu di rumah B. Sehingga kalau kita tuliskan di sini, tinggal salin aja dari sana ya. Himpunan kosong, himpunan P, himpunan Q, himpunan R, himpunan PQ, himpunan QR, himpunan PR, dan yang terakhir himpunan PQR atau semua. Nah, ada berapa banyaknya? Banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau sama dengan ini ya, 8. Oke, sekarang kita lihat ketika anggota dari A. Oke, anggota dari himpunan A ada 1, ternyata banyak himpunan bagiannya ada 2. Mari kita lihat ketika anggota himpunan B ada 3, ternyata himpunan bagiannya ada 8. Hubungan apakah yang mempengaruhi ini? Kalau 1 hasilnya 2, kalau 3 hasilnya 8. Nah, hubungannya ada di sini teman-teman. 2 pangkat N. Jadi, kesimpulannya di sini, banyaknya subhimpunan dari
Suatu himpunan dapat dirumuskan 2 pangkat N, dengan N adalah banyaknya anggota suatu himpunan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya pikir cukup jelas ya teman-teman ya. Banyaknya anggota himpunan bagian ada 2 pangkat N. Oke, cukup di sini dulu pengantarnya, nanti akan saya lanjutkan dengan sub-sub materi selanjutnya ke operasi himpunannya. Terima kasih, selamat belajar.